Baiklah, ikhwatul iman, kita lanjutkan kembali sesi kedua dari daurah ta'rifiyah mengenai at-tasawuf, khususnya at-tasawuf as-sahih, ya, tasawuf yang benar. Karena betapa banyak kita melihat banyak yang mengaku bertasawuf, tetapi antara tasawuf yang diklaim dengan praktik yang dia lakukan itu antara timur dan barat, antara langit dan bumi. Artinya apa yang dia klaim sebagai sufi, sebagai orang yang bertasawuf, sebagai orang yang berthariqah, ya, sama sekali tidak tercerminkan di dalam apa yang dia lakukan. Oleh sebab itu yang kita bicarakan di sini adalah at-tasawuf as-sahih, yang semuanya adalah mabniun 'alal kitab was sunnah. Oleh sebab itu Imam Al-Junaid mengatakan tariquna muqayyadun bil kitab was sunnah. Jalan kita ini terikat dengan Al-Qur'an dan sunnah. Ya, maka siapa yang mengamalkan Al-Qur'an dan sunnah, maka dia sudah berthariqah. Tetapi yang menjadi pertanyaan, bagaimana kita menjalankan Al-Quran, bagaimana kita menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, tadi setelah kita berbicara tentang apa itu tasawuf, kenapa kita bertasawuf, atau apa urgennya tasawuf ini, ya, maka berikutnya apa tujuan daripada bertasawuf? Tujuannya apa? Setidaknya ada 5 mata rantai. Tadi kita katakan bahwa tasawuf sebagai ilmu termasuk dari ilmu maqasid, ya, ilmu maqasid. Ya, karena dengannya bisa rukun-rukun agama itu bisa terrealisasikan di dalam kehidupan. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah apa tujuan kita bertasawuf? Maka ini akan terjawab di dalam definisi daripada tasawuf itu sendiri, yaitu apa? Ilmun yu'rafu bihi kaifiyatu tathhir al-batin atau tazkiyatun nafsi. Jadi tujuannya adalah tazkiyatu an-nafsi, yang merupakan implementasi daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man zakkaha. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah apa tujuan daripada tazkiyatun nafsi? Tujuan daripada tasawuf adalah tazkiyatun nafsi. Baik, tujuan daripada tazkiyatun nafsi itu apa? Hal min mujib? Apa tujuannya? Kita mensucikan jiwa itu tujuannya apa? Tujuannya adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Tapi apakah kita bisa beribadah dengan benar kalau kita tidak mengenal Allah? Ya. Maka tujuan daripada tazkiyatun nafsi adalah ma'rifatullah. Taib, ma'rifatullah sendiri ini tujuannya apa lagi? Hah? Tujuannya apa? Untuk apa kita mengenal Allah? Hah? Kalau ada bahasa mambennya itu, what's the point? Tujuannya apa kita mengenal Allah? Jadi tadi kita katakan bahwa tasawuf itu tujuannya adalah tazkiyatun nafsi. Tazkiyatun nafs. Baik, tazkiyatun nafs tujuannya adalah
Ma'rifatullah. Baik. Ma'rifatullah tujuannya apa? Ya. Apa? Cinta pada Allah. Cinta pada Allah itu adalah buah samroh daripada tujuan ma'rifah. Ya. Tujuan daripada ma'rifatullah adalah tahqiq al-ubudiyah. Tahqiq al-ubudiyah. Ya. Tahqiqul ubudiyah itu maksudnya apa? Hah? Tahqiq al-ubudiyah. Hah? Ya, merealisasikan penghambaan diri kepada Allah, beribadah dengan benar kepada Allah. Ya enggak? Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Sayyiduna Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan liya'budun, katanya apa? Liya'rifun. Aku tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengenalku. Kemudian, kok mengenalku? Kemudian penafsiran ini ditafsirkan oleh Sayyidi Abdul Qadir Al-Jilani dan mengatakan, liya'rifuni. Beliau mengatakan apa? Li'annahum idza lam ya'rifuhu fa kaifa ya'budu. Karena kalau kita nggak kenal Allah, lah bagaimana kita mau beribadah kepada Allah? Ya, bagaimana kita mau menjalankan perintah Allah kalau kita nggak kenal Allah? Ubudiyah ini kan artinya kita menjalankan agama Allah, ya nggak? Dan agama Allah itu sebenarnya apa? Apa agama Allah? Hah? Islam. Ya, apa itu agama Allah? Islam itu apa? Intinya apa dalam agama itu apa? Intinya adalah agama itu adalah ibaratun an muradatillahi subhanahu wa ta'ala. Intinya adalah agama itu adalah kehendak-kehendak Allah. Bukankah dalam agama itu adalah perintah, larangan? Allah mau kita berbuat ini, itu kan kehendak Allah, itu yang Allah inginkan dari kita. Allah melarang kita untuk ini, ya enggak? Nah, berarti itu adalah muradat, kehendak-kehendak Allah yang harus kita jalankan. Nah, maka semakin kita mengenal Allah, kita akan semakin memahami perintah-perintah dan larangan-larangannya. Ya, karena memang secara psikologi, semakin kita mengenal seseorang, maka kita akan semakin memahami kata-katanya, ya enggak? Perintah-perintahnya dan uslub-uslubnya dan lain sebagainya. Kalau kita nggak kenal, kan terkadang kita mudah, orang ngomong terkadang kita tersinggung, ya enggak? Karena kita nggak tahu uslub berbicaranya seperti itu. Orang yang kenal karena, oh itu mah biasa, dia gaya ngomongnya kayak gitu, ya enggak? Nah, artinya semakin kita mengenal Allah, kita akan semakin dapat menghambakan diri kepada Allah dengan benar. Baik. Jadi tujuan daripada ma'rifatullah ini adalah tahqiq al-ubudiyah. Seperti kata Sayyidi Abdul Qadir Al-Jilani, li'annahum law lam ya'rifuh lam ya'buduh. Sebab kalau mereka tidak mengenal Allah, lah bagaimana mau beribadah kepada Allah, bagaimana mau menjalankan perintah Allah dan lain sebagainya. Ya. Nah, kemudian apa tujuan daripada tahqiqul ubudiyah ini? Hah? Ayo. Di sini sudah ada berapa tahapan sudah ini. Hah? Dan setiap ini artinya ini adalah setiap stasiun, ya. Stasiun yang pertama ini akan mengantarkan kita kepada yang ini mengantarkan kita kepada ini. Ya. Dan di dalam ini pembahasannya, ya kalau dibahas ya nggak cukup. Sehari, 2 hari, bahkan sebulan, 2 bulan nggak cukup. Untuk membahas ini pun demikian juga, karena ini adalah ilmu yang independen. Untuk berbicara tentang ini pun demikian juga. Untuk berbicara dengan ini begitu juga. Nah,
tujuan daripada tahqiqul ubudiyah itu sebenarnya apa? Untuk apa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa yang kita harapkan dari itu semua? Ya, tadi ridha Allah, tapi ridha Allah itu adalah samroh, buah. Ya, jadi tujuannya sebenarnya adalah tujuan akhirnya adalah apa? Takwa. Ya, takwa itu masuk di sini nih. Ya. Tujuannya adalah as-sa'adatu fid daraini. Sebab apa? Sebab memang Allah menciptakan kita untuk berbahagia di dunia dan di akhirat. Baik, saya mau tanya, surga itu diciptakan oleh Allah untuk siapa? Apa untuk malaikat? Untuk manusia. Artinya Allah ingin membahagiakan manusia dengan kebahagiaan abadi. Nah, tetapi untuk sampai ke sini kan harus ada jalannya. Ya. Nah, maka tasawuf tujuannya adalah tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs tujuannya adalah ma'rifatullah. Ma'rifatullah tujuannya adalah tahqiqul ubudiyah. Tahqiqul ubudiyah adalah tujuannya adalah as-sa'adah ad-daraini. Ringkasnya tasawuf adalah as-sa'adah, jalan tol menuju. Jadi tujuan akhirnya adalah ya ke situ, untuk berbahagia di dunia dan di akhirat. Nah, di akhirat mungkin bahagia karena udah masuk surga, tapi yang menjadi pertanyaan adalah gimana kita bahagia di dunia? Sementara musibah, malapetaka, problem, masalah ini dan itu, gimana kita ingin bahagia? Ya, untuk menjawab, ya nanti ada apa? Ada hal yang harus kita pahami dulu. Taib. Nah, sekarang tadi udah kita berbicara tentang tasawuf, ya, intinya apa, pentingnya apa, kita sudah bicarakan tadi secara ringkas, ya. Nah, kemudian berikutnya tazkiyatun nafsi, ya. Pada peringkat kedua kita masuk pada tazkiyatun nafsi. Tadi tazkiyatun nafsi ini tujuannya adalah apa? Untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi sekarang kita berbicara tentang tazkiyatun nafsi atau tazkiyatul qalb. Nah, dan ini tentu merupakan bentuk daripada kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man zakkaha atau qad aflaha man tazakka. Dulunya wa dzakara asma rabbih fa shalla. Baik. Kenapa kita harus mensucikan jiwa? Karena memang Allah Subhanahu wa taala ya menciptakan di dalam diri kita namanya nafsu. Nah, bukankah Allah ingin menciptakan kita untuk berbahagia di dunia dan di akhirat? Tapi kenapa menciptakan nafsu yang menghalangi kita untuk taat kepada Allah? Nafsu yang menjadikan kita terjatuh di dalam perbuatan maksiat dan lain sebagainya. Karena itu adalah ujian bagi kita. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala memang sudah menciptakan nafsu kita ini sebagai sebuah atau sesuatu yang ammarah bisu. Ya enggak? Innan nafsa la ammaratun bisu. Ya. An-nafs, innan nafsa la ammaratun bisu, ya. Ammarah ini sighah mubalaghah daripada bukan hanya sekedar amirah, tapi ammarah, ya. Bukan hanya sekedar menyuruh, mengajak, tapi mendorong kita untuk berbuat keburukan. Nah, maka kalau kita biarkan dengan sifatnya seperti ini, maka selamanya kita akan terjerumus di dalam asu. Maka itulah kita tazkiyatun nafsi. Nah, maka apa yang harus kita langkah-langkah
di dalam kitab Tazkiyatun Nafsi. Pertama, ma'rifatun nafsi. Ya. Ma'rifatu an-nafsi. Ya, apa yang dimaksud dengan an-nafs di sini? Kemudian maratibun nafsi. Ya. Maratibun nafsi. Kemudian sifatun nafsi. Ya. Kemudian makhadi'un nafsi. Ya. Tipuan-tipuan dan seterusnya. Ya. Nah, ini untuk mengenal diri kita. Ya. Itu perlu kepada amaliyah yang panjang. Ya. Yaitu untuk kita mujahadah, membersihkan jiwa. Kan kita harus tahu yang dibersihkan itu apa gitu. Ya. Baik. Pertama, ma'rifatun nafsi. Ya. Kita berbicara dulu pertama tentang an-nafsu. Apa bedanya an-nafsu war-ruh wal-qalb was-sir wal-fuad wal-aql? Bedanya apa? Ya. Kemudian ada an-nafsul lawwamah, an-nafsul mulhamah, an-nafsul mutmainnah, an-nafsul kamilah, an-nafsul radiyah. Ya ayyuhatuhan nafsul mutmainnah irji'i. Baik. Kenapa ada nafsul ammarah, ada nafsul mutmainnah, ada nafsul mulhamah, ada nafsul radiyah, ada mardiyah? Sebenarnya semuanya sama. Hanya saja tahapan-tahapan yang dilalui di dalam tarokinya, di dalam peningkatannya menuju kesempurnaan. Ya, awalnya nafsu itu memang bersifat ammarah. Ammarah paling rendah itu ammarah bisu. Ya, ammarah bisu. Ya, artinya dia cenderung untuk sesuatu yang rendah, sesuatu yang hina, sesuatu yang kotor, perbuatan-perbuatan buruk. Kenapa? Karena di dalam tahapan ini dia lepas, artinya dia tidak dikawal oleh akal. Oleh sebab itu bahasa nafsu itu apa sebenarnya? Nah, bahasanya artinya lisanul halnya itu adalah yang penting gue suka. Suka-suka gue. Urusan belakang itu bukan urusan gue. Ya enggak? Jadi nafsu itu yang penting dia dapatkan apa yang dia inginkan, terserah urusan akibat mah itu bukan urusannya. Yang penting senang, itu aja. Nah, kalau ingin melihat penjelmaan dari nafsu, ada jelmaannya juga yang bisa kita lihat. Bahkan kita pun sudah mengalaminya sampai tahapan itu, yaitu apa? Lihat kepada anak kecil. Anak kecil itu di dalam kesehariannya apa yang dia lakukan? Semaunya dia kan? Dia nggak berpikir apa akibat daripada perbuatannya, ya nggak? Kenapa? Karena di situ dia nggak ada akal. Dia hanya ada nafsu, yang penting saya dapat apa yang saya mau. Nah, itulah sebabnya anak kecil ini ketika memang nggak ada akal harus dikontrol oleh yang berakal. Siapa dia? Orang tuanya. Itulah sebabnya terkadang orang tuanya melarang, ya enggak? Jangan. Ya. Nah, maka bentuk larangan tersebut terkadang membuat anak itu menangis. Kenapa? Karena dia enggak paham. Karena dia enggak ada akal. Tetapi kalau yang punya akal ini mengikuti terus apa yang dia kehendaki, ya mungkin 2 hari mati nanti, ya enggak? Karena apa aja yang dilihat menarik, digigit lah, apa lihat colokan listrik masukin, ya enggak? Maka kalau dibiarin apa yang diinginkan, binasa, mati anak itu. Nah, maka demikian juga orang tua kan harus bentuk daripada kasih sayangnya itu adalah melarang. Dilarang ini enggak baik, ini baik dan lain sebagainya, diarahkan. Nah, maka demikian juga nafsu kalau dibiarkan begitu saja sudah pasti akan membinasakan kita. Nah, caranya bagaimana?
yaitu dengan tentu dengan ilmu. Ya, dengan ilmu kita bisa mengendalikannya. Artinya apa? Ketika dia menginginkan sesuatu, ajak dialog dulu. Ya, kamu mau apa? Saya mau ini. Oke. Dialognya gimana? Ya, saya mau ini. Oke, ntar dulu. Saya lihat daftar apa yang kamu inginkan dulu. Cek di mana kita cek? Cek di dalam Al-Quran, cek di dalam Sunnah. Ini termasuk dalam larangan apa enggak? Nah, kalau enggak masuk di dalam daftar larangan, oh berarti boleh, enggak apa-apa. Tapi kalau masuk dalam daftar larangan, oh enggak boleh. Ini enggak baik. Ya. Nah, maka nafsu ini kalau memang dibiarkan begitu saja pasti akan membinasakan kita. Oleh sebab itu orang kalau udah dikuasai nafsu, akalnya hilang. Ya enggak? Kalau udah nafsunya ngepul, udah berasap, itu kata orang 2/3 akal hilang. Tapi saya katakan seluruh akalnya hilang. Tapi orang yang mencuri, orang yang minum khamr, orang yang berzina, itu tahu nggak itu haram? Tahu nggak kalau akibatnya itu masuk neraka? Tapi dia bilang ya neraka udah. Seakan-akan dia mengatakan seperti itu. Artinya apa? Akal udah hilang, tertutup oleh kabut nafsu sudah. Ya, sehingga di situ orang sudah. Nah, maka kalau kuncinya adalah akal, nanti kita akan berbicara tentang akal, kemudian nafsu, kemudian syahwat, nanti akan kita bicarakan. Ya, tetapi di sini saya ingin berikan gambaran tentang bagaimana kita bisa mengendalikan ammarah bisu ini. Suatu contoh cara Rasulullah SAW. Artinya apa? Kuncinya adalah akal. Ya, akal itu harus tetap bersinar, karena kalau sampai kalah sinarnya oleh asap nafsu ini, akal nggak akan berfungsi, korslet. Suatu contoh, ya, datang seseorang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, izan li bizina. Ya Rasulullah, saya meminta izin mau berzina, katanya. Coba bayangkan. Ini kok berani-beraninya datang kepada Rasulullah minta izin mau berzina. Bukankah dia tahu itu haram? Tahu, makanya dia datang kepada Rasulullah. Tetapi karena memang nafsunya itu sudah berasap sehingga menutup akalnya, sehingga lancang begitu. Kok berani-beraninya minta izin kepada Rasulullah. Bahkan para sahabat ketika mendengar itu, Masya Allah, mau digampar, mau ditabokin, mau diapalah. Tapi kata Rasulullah, tahu ini orang ini sedang akalnya lagi nggak berfungsi, ini harus di switch on dulu ini. Akhirnya kata Rasulullah, udnuh, sini. Ya, karena lihat di sini manhaj Rasulullah, pendekatan Rasulullah SAW di dalam menyadarkan orang-orang yang memang sudah akalnya tertutup. Karena banyak sekali kita lihat orang berbuat dosa itu, berbuat sesuatu yang haram bukan karena tidak tahu itu haram, dia tahu itu haram, tetapi mentalnya nggak siap untuk menjalankannya. Nah, maka nggak bisa kita katakan ini haram nanti masuk api neraka, nggak mempan gitu mah, ya nggak mempan. Oleh sebab itu Rasulullah mengatakan, dia tidak mengatakan apakah kamu tidak tahu zina itu haram, udah tahu, justru itu saya minta izin. Ya, logikanya seperti itu. Nah, maka Rasulullah pun tidak mengatakan ini haram dan lain sebagainya. Rasulullah tahu ini sebabnya, akalnya udah ketutup, udah padam. Maka caranya bagaimana? Ya harus dikembalikan dulu akalnya. Oke, apa yang dilakukan oleh Rasulullah untuk men-switch on akalnya? Akhirnya Rasulullah mengatakan, udnuh, sini mendekat, katanya. Diajak dialog. Yang tujuannya adalah untuk aktivasi akalnya. Ya. Faqal, hal laka Kamu punya ibu enggak? Punya ya Rasulullah. Punya adik perempuan? Punya ya Rasulullah. Punya bibi perempuan? Pasti bibi perempuan ya. Punya bibi? Punya ya Rasulullah. Oke, saya tanya. Mau enggak kamu kalau orang berzina dengan ibumu? Kayak disambar petir. La fidaka abi wa ummi ya Rasulullah.
Gak mungkin ya Rasulullah saya mau ibu saya dizinai oleh orang lain. Logikanya apa? Nabi mengatakan, fakadzalikan nasu la yarda la tarda. Lah, demikian juga orang gak akan ridho kalau kamu berzina dengan. Sebab apa? Sebab kamu berzina dengan siapa? Dengan perempuan kan? Bukan dengan kambing. Nah, perempuan ini bisa jadi ibu, bisa jadi adik, bisa jadi kakak, bisa jadi bibi. Nah, orang seperti mana kamu nggak mau, ya demikian juga orang nggak mau. Mulai sadar apa yang dia inginkan itu ternyata juga nggak diinginkan untuk dirinya apabila itu terjadi untuknya. Terus dikejar oleh Rasulullah. Alaka ukht, kamu punya adik perempuan? Ya, mau nggak kamu kalau adik perempuan kamu dizinai oleh orang? La fidaka ammi wa ummi ya Rasulullah. Nggak mungkin ya Rasulullah. Terus dikejar dengan pertanyaan, sehingga dia betul-betul sadar bahwa apa yang diinginkan itu ternyata suatu yang sangat buruk. Sehingga ketika dia sadar, dia mengatakan, demi Allah, tidak ada perbuatan yang lebih aku benci melain perbuatan zina. Kenapa? Karena akalnya udah aktif, udah on gitu. Nah, maka kita nggak bisa kita ancam orang itu bilang haram itu melakukan yang haram itu masuk neraka. Lah tahu, memang udah tahu itu. Tapi kan akalnya masih nggak aktif. Nah, maka ya itulah cara dialog dengan nafsu itu ya seperti itu. Diajak berdialog ya sehingga dia betul-betul akal itu berfungsi. Nah, kalau sudah berakal ya, artinya kalau sudah dikawal oleh akal, dia mulai bisa membedakan mana yang baik dan mana yang enggak. Tadi kita jelaskan bahwa akal itu fungsinya apa? Tamyiz baina al-khair wasyarr. Maka derajatnya akan berubah menjadi an-nafs al-lawwamah. An-nafsul lawwamah. Baik, lawwamah itu artinya apa? Yakni yang sering menyalahkan diri sendiri. Artinya apa? Sering menyesal. Menyesal itu artinya apa? Dia sadar bahwa apa yang dilakukan itu salah. Tetapi terkadang masih juga ketika akalnya mulai redup, jatuh lagi di situ. Akalnya on, menyesal lagi. Ya, redup lagi, jatuh lagi, on lagi. Ya, jadi begitu terus terjadi. Kenapa? Karena masih belum stabil. Kayak anak kecil itu baru bisa jalan, jatuh jalan begitu. Ya, an-nafsul lawamah. Nah, kemudian terus apabila terus ditazkiyah, dibersihkan, ya, maka akan naik. Ya, tadi itu masih terkadang jatuh bangun begitu. Kenapa? Karena masih baru istilahnya kayak baru belajar begitu. Ya. Nah, maka kalau sudah naik, dia akan menjadi an-nafsu. Udah langsung lawamah, an-nafsul mutmainnah. Ya, an-nafsu al-mutmainnah. Artinya apa? Dia sudah merasa tenang di dalam kebaikan dan memandang bahwa keburukan itu adalah sesuatu yang menjijikkan. Ya. Ketika jiwa sudah mulai bersih, dia akan tenang, merasa senang di dalam ketaatan dan memandang kepada keburukan itu sebagai sesuatu yang menjijikkan dan buruk lah. Ya, artinya orang kan biasanya jorok awalnya, ya. Tahu jorok gak? Ya, suka kotor dan lain sebagainya, terus diajarin tiap hari bersih, lama-lama terbiasa bersih. Kemudian ketika ngelihat kotoran, apa reaksinya? Pasti jijik, ya Kak? Nah, maka tahapan itu sudah sampai kepada an-nafsul mutmainnah. Ya. Nah, maka ini udah naik kelas lah istilahnya. Ya, ini tadi masih TK, nah ini udah SD, ini udah SMP udah. Ya. Nah, kemudian setelah itu terus ini udah masih belum sempurna ini. Ya. Terus ditarbiyah lagi, dikasih pendidikan lagi. Ya, supaya naik kelas menjadi apa? SMA. Setelah itu jadi an-nafsul mulhamah. An-nafsul mulhamah. Artinya di situ karena jiwanya sudah mulai suci, maka akan
mendapatkan inspirasi-inspirasi kebaikan, ya, terilhamkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ya, maka itu namanya an-nafsu al-mulhamah. Nah, kemudian setelah itu apakah sudah selesai? Belum. Nah, setelah itu naik kepada masuk kuliah. Ya. Nah, maka ketika terus diberikan tarbiyah, ditazkiyah, diajarin, ya, dibimbing, dituntun, maka naik derajatnya menjadi an-nafsu ar-radiyah. An-nafsur radiyah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyah. Radiyah yaitu nafsu yang memang sudah ridho, ya, dan ridho ini adalah suatu tahapan yang memang sangat tinggi, ya, istilahnya sudah menjadi mahasiswa, bukan jadi siswa lagi tetapi mahasiswa.